Juknis Laporan COVID versi 3. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Cara mengisi data pasien. Kalau dibuka nanti di menunya akan terlihat seperti ini, dan menunya nanti akan tampil di sebelah kiri laporan COVID-19 versi 3 yang akan dibuka setelah sosialisasi ini selesai. Jadi nanti sesuai dengan arahan Bu Indri tadi, untuk Bapak Ibu di rumah sakit sudah dapat mengisi data pasien dengan tanggal masuk mulai dari tanggal 25 Desember 2021 per hari ini sudah bisa mulai dicicil. Ya, menunya tadi sudah ditunjukkan juga oleh Pak Wahyu. Nah, saya akan menjelaskan setiap variabelnya. Untuk kewarganegaraan, Bapak Ibu bisa diisi, dipilih untuk WNI atau WNA. Nah, apabila memilih WNI, nanti akan muncul opsi NIK. Jadi yang dimasukkan adalah nomor NIK-nya, sesuai dengan KTP. Sedangkan kalau untuk memilih WNA, nanti yang akan keluar versinya ada muncul pertanyaan negara asal dan nomor paspor. Nah, ini jadi untuk WNA tidak menggunakan NIK, tapi menggunakan nomor paspor. Selanjutnya, bisa diisi asal pasien. Untuk asal pasien ini wajib bagi WNI, nanti isiannya ada apakah pasien tersebut adalah PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri maupun PMI atau pekerja migran Indonesia. Sedangkan untuk nomor rekam medis, ini disesuaikan masing-masing rumah sakit. Nah, untuk email dan nomor telepon, ini yang Bapak Ibu tanyakan, emailnya diisi bila ada, milik pasien, atau bisa juga milik penanggung jawab pasien. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jenis kelamin, biasa diisikan sesuai dengan KTP, alamatnya berdasarkan domisili, di provinsi, kabupaten, kota, kecamatannya berdasarkan domisili pasiennya, pekerjaannya, ini wajib diisi bagi petugas medis. Nah, untuk yang non-medis dipilih opsinya nanti ada opsi non-kesehatan. Selanjutnya tanggal masuk pasien, itu tanggal masuk saat pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya status vaksinasi, nanti ada pilihannya belum vaksinasi atau vaksinasi ke-1 atau vaksinasi kedua maupun sudah booster. Nanti bisa dipilih pilihannya. Nah, selanjutnya ada variabel jenis pasien. Nah, untuk pasiennya yang diinputkan di form pasien yang individu ini adalah seluruh pasien baik yang ada di IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Ya, status pasiennya baik yang suspek dan konfirmasi semuanya diinputkan. Nanti juga akan ada di sebar Juknis versi PDF-nya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dari sana juga yang lebih lengkapnya. Nah, untuk variannya, varian virus COVID-19-nya diisi apabila telah dilakukan pemeriksaan. Jadi, kalau misalnya tidak diperiksa, nanti ada opsi tidak diperiksa, bisa dipilih. Nah, jenis-jenis varian virusnya yang ada di pilihan itu kami ambil berdasarkan dari WHO. Nah, untuk severity levelnya, itu ada ringan, sedang, berat. Untuk kategori ringan, sedang, dan beratnya nanti bisa baca lebih lanjut di Juknis yang akan kami share setelah ini. Sedangkan untuk komorbid diisi iya atau tidak, ada atau tidak. Coincidence juga diisi ada atau tidak. Untuk status rawat diisi berdasarkan ruang rawatnya pasien. Di-update-nya setiap ada perpindahan ruang rawat dari pasien tersebut. Nah, untuk saturasi oksigen, ini diisi yang awal pada saat triase. Nah, untuk terapi oksigen diisi apakah diberikan atau tidak. Ya, selanjutnya setelah melakukan entry, simpan, itu nanti datanya bisa dilihat di halaman awal pasien. Nah, di situ di bagian paling kanan ada menu update dan hapus. Jadi, Bapak Ibu di rumah sakit masih bisa melakukan update data pasiennya.
dan juga melakukan hapus apabila ada kesalahan pengisian. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa satu ID pasien, nama dan NIK atau nomor paspor bisa diisikan 2 kali untuk 2 periode yang berbeda. Jadi apabila nanti pasiennya masuk lagi setelah 1 periode selesai, itu Bapak dan Ibu harus mengentri ulang untuk entrian pasien tersebut di periode yang berbeda. Nah, setelah melakukan entry data awal, nanti Bapak Ibu diharuskan mengisi data tambahannya, itu ada data diagnosis, data pemberian obat, dan data status keluar. Untuk data diagnosisnya sendiri, setelah klik untuk input, nanti muncul formnya seperti ini. Diagnosanya kita menggunakan kode ICD-10. Nanti ada drop down-nya, jadi bisa dipilih. Nah, untuk diagnosis yang diinput dikategorikan sebagai diagnosis utama dan sekunder. Untuk utamanya ini ICD-nya ICD yang digunakan untuk COVID, disesuaikan sesuai dengan pengajuan klaim. Nah, nanti hasil inputnya Bapak Ibu bisa melihat ada di bawahnya. Apabila salah menginputkan bisa dihapus juga, lalu dientry ulang. Jadi kalau komorbid nanti masuknya ke sekunder. Nah, selanjutnya ada obat. Untuk obat, ini obat yang diinputkan hanya obat yang khusus COVID. Jumlahnya adalah total obat yang diberikan selama 1 periode perawatan. Jadi form obat ini bisa diinputkan setelah pasien tersebut keluar. Nah, nanti list obat yang telah dimasukkan juga seperti diagnosis muncul di bagian bawahnya. Dan Bapak Ibu bisa melakukan aksi hapus apabila ada kesalahan input dan diinputkan ulang. Nah, selanjutnya ini status keluar yang diupdate, wajib diupdate ketika pasien keluar ya. Di form status keluar ini ada ID nasional ini yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu di data awal, NIK atau nomor paspor pasien, nama inisialnya juga tidak perlu input lagi karena sudah diinputkan saat pengisian data awal, hanya diminta mengisi tanggal keluar, lalu status keluarnya apa, nanti pilihannya tadi seperti yang ditunjukkan Pak Wahyu, ada dirawat, atau atas permintaan sendiri, sembuh, atau meninggal, dirujuk, isolasi mandiri di rumah, atau atas permintaan sendiri, ada juga diskredit, atau pasien suspek dengan hasil negatif. Nah, apabila meninggal, nanti muncul sebab kematian, apakah diskredit, konfirmasi, atau probable. Di bawahnya juga ada pertanyaan diagnosa kematian, nanti bisa diisikan sesuai dengan sebab langsung yang pilihannya sama seperti yang ada pada form kematian. Nah, setelah selesai semua diinputkan, disimpan, nantinya di depan ada rekap pasien yang terdapat indikator warnanya di sebelah kiri seperti laporan versi 1 ya. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin lupa tidak di update status keluarnya, nanti akan muncul merah indikatornya untuk pasien dirawat lebih dari 14 hari, atau untuk pasien kurang dari 14 hari itu indikatornya hijau. Nah, pasien suspek meninggal tetapi belum dilakukan update status pasien, nanti indikatornya kuning. Nah, nanti dari petugas rumah sakitnya bisa mengecek untuk setiap indikator warnanya dan diidentifikasi kenapa muncul warna seperti itu. Ya, sekian dari saya Pak Haidar. Nanti setelah ini untuk juknis baik versi PDF dan juga PPT akan di-share. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Beauty Alfiza. Thank you.